Bismillahirrahmanirrahim. Wa innamal fardu ala man aslama wa innamal fardu, dan sesungguhnya kewajiban zakat itu, wa innamal fardu, dan sesungguhnya kewajiban zakat itu, alaman hanyalah atas orang, alaman hanyalah atas orang aslama yang beragama Islam. Jadi kewajiban zakat itu cuman buat orang Islam. Orang yang tidak beragama Islam ya kagak wajib zakat, dia nggak usah dirikin. Udah mah enak banget, kaya banget tuh, tapi nggak kena zakat. Ya dia mah bukan orang Islam, orang kafir, orang non muslim. Orang non muslim nggak kena zakat. Mau punya harta miliaran atau triliunan, mau jadi miliarder, pengusaha, kaya raya, hartanya nggak berseri, dia emang nggak kena zakat. Bukan orang Islam. Yang kena zakat itu orang-orang yang berharta, orang-orang yang kaya, yang dia beragama Islam. Gitu. Kemudian lagi hurin, yang merdeka, muayyanin, yang hartanya jelas, wamilkun, dan adapun kepemilikan, wamilkun, dan adapun kepemilikan, tumima, yang sempurna, tumima, yang sempurna. Kemudian syarat wajib zakat di samping beragama Islam, dia juga harus urin, merdeka, bukan budak, bukan dikuasain oleh orang lain. Ini udah mau anak kecil, mau orang gede, kalau dia kaya dan hartanya terkena wajib zakat, maka wajib zakatnya dikeluarkan 1 tahun sekali. 1 tahun sekali. Kalau sedekah kan suka-suka kita. Kalau zakatnya yang wajib 1 tahun sekali. Tapi nggak mesti nungguin bulan Ramadan. Zakat mah di bulan Ramadan, nggak mesti di bulan Ramadan. Kalau kepemilikannya dia itu 1 tahunnya itu sebelum bulan Ramadan, ya sebelum bulan Ramadan dikeluarinnya. Bukan nungguin nanti aja sekalian bareng sama zakat fitrah di bulan Ramadan. Ya kagak bisa, Mas. Dosa bang kalau begitu, Mas. Jadi yang ada di bulan Ramadan mah itu sebetulnya bukan zakat, nah. Itu mah termasuk sedekah. Di penulisannya itu tuh di pembukuan panitia zakat itu zakat harta mal itu dihapus ya. Pokoknya zakat fitrah sama sedekah udah begitu. Karena nanti zakat yang sebenarnya ada hitung-hitungannya. Ada hitung-hitungannya berapa persen gitu. Saya mau zakat harta nih 250, ya kagak bisa main datang-datang 250. Itu mah namanya sedekah, Bang. Semua zakat nih 2 juta, ya kagak bisa, dihitung dulu. Masa sekonyong-konyong 2 juta. Itu masuknya sedekah. Jadi ini walaupun anak kecil ya, walaupun anak kecil tapi dia kaya dan dia wajib zakat, maka wajib dikeluarkan. Siapa yang waris? Ya bocah mah kagak ngerti. Berarti wali si anak. Siapa nih anaknya ini? Ya punya emak, ya emaknya berarti yang ngeluarin atas nama si anak karena anaknya kaya. Kan sekarang bocah yang kaya udah banyak sekarang. Anak artis tuh di konten-konten YouTube jadi kaya dia. Sebulan 1 miliar. Gimana mau nggak kaya? Banyak sekarang bocah-bocah kecil ya, yang udah punya duit banyak. Nah, ini orang tuanya harus paham. Walaupun anak kecil, tapi kalau hartanya
dalam 1 tahun udah kena zakat wajib, maka wajib dikeluarkan. Siapa? Ya bocah mah kagak ngerti. Yang ngerti berarti orang tuanya ngeluarin. Yang ngeluarin, kalau nggak dikeluarin sama orang tuanya, bocah kecil mah kagak dosa. Yang dosanya si orang tua, si walinya sebagai wali. Kalau dia nggak punya orang tua berarti ke atas. Siapa? Kakeknya. Kakeknya nih ngeluarin, bukan harta si kakek, bukan harta si engkongnya, harta si bocah nih cucunya. Kalau engkong kakek nggak ada, ya berarti diturunin ke bawah, berarti abangnya dari si orang tua, pokoknya jadi wali gitu. Paman, mamang. Maka sama keluarga pada dekat, sama saudara pada dekat. Jangan kenalnya orang-orang jauh, sama orang dekat mah kagak mau kenal. Mendekat dulu. Sama saudara pada akrab, sama saudara pada jaga silaturahmi. Jangan sama teman pakai saudara, sama saudara kayak orang lain. Kan banyak yang begitu. Kayak dikit aja, adanya nggak boleh kenal, abang pokoknya nggak boleh kenal. Mau kenalnya sama teman-teman yang sekaya. Lah ini mah namanya bukan saudara. Kemudian syaratnya muayyanin, barangnya jelas. Barang yang dijakatin harus jelas. Tidak boleh tidak jelas. Apa itu barang yang jelas? Bukan barang wakafan. Kalau wakaf tuh kagak jelas. Wakaf itu nggak ada pemilik. Contoh, masjid nih diwakafin sama siapa nih dulu sejarahnya keluarga Ustadz Haji Mamnun ya. Diwakafin di sini buat dipakai masjid ini buat kepentingan agama, jangan buat kepentingan kelompok, kagak boleh wakafnya. Buat kepentingan pribadi nggak boleh wakaf. Ke masyarakat sini nih disuruh diwakafin sini nih buat apa kepentingan sholat macam-macam agama dan dimajuin gitu. Maka masjid ini bukan punya masyarakat, wakaf, bukan juga punya keluarga. Punya siapa kalau diwakaf? Saya tanya. Punya siapa? Punya Allah. Kalau udah diwakafin punya Allah. Adapun masyarakat adalah orang yang memanfaatkan wakaf tersebut karena memang di wakaf itu supaya dimanfaatin oleh masyarakat sini, gitu. Maka ini kalau udah diwakafin benar-benar wakaf, ya punya Allah. Kita masyarakat memanfaatkan wakaf tersebut. Nah barang yang diwakafin nggak jelas kepemilikannya, nggak ada yang milikin udah. Maka kalau barang yang wajib dijakatin itu harus jelas, punya sendiri punya kita, punya dewek, bukan punya orang lain. Apalagi barang wakafan. Santren wakaf tanahnya, ya bukan punya pribadi, bukan punya kiainya, bukan punya ustadznya. Ustadz kiai memanfaatkan wakaf tersebut, gitu. Jangan akhirnya dimiliki oleh si kiai itu, si keluarga itu dimanfaatin. Oh ya, orang-orang yang berkompetensi itu masuk, dimanfaatin untuk kemajuan siara agama, seperti itu. Nggak boleh. Maka dalam bentuk harta pesantren, madrasah, sama juga madrasah kalau wakaf, ya punya dimanfaatkan oleh masyarakat, nggak boleh ada yang ngakuin nih punya gua, nih punya kelompok ini, nggak boleh. Itu madrasah, sekolah, pesantren, masjid wakafan. Pengurusnya berarti masyarakat yang milih.
ya karena emang dimanfaatin oleh masyarakat. Dan nanti kalau dia jadi pengurus ya harus benar-benar dimanfaatin buat masyarakat semuanya begitu. Nah kalau ada misalnya kan masjidnya, madrasahnya berubah bukan dari wakaf asli, udah berubah tuh kan tuh bangunannya dari uang masyarakat, itu uang masyarakatnya sedekah di situ, yang disebut namanya amal jariah di situ. Pembangunannya diluasin gitu, ya, diluasin. Bukan berarti ya kan kita juga berkontribusi banyak di situ, punya kita dong, ya kagak bisa. Wong wakaf temanya. Jangan pernah ada yang ngakuin, walaupun kontribusi kita itu terbesar di wakaf tersebut. Maka berdosa kalau udah wakaf, kemudian keturunannya itu ngambil alih, berdosa besar. Jadi kagak jadi wakaf tuh ya. Awalnya orang tua temanya wakaf, karena zaman dulu kagak ada disuratin tuh wakaf zaman dulu orang tua. Nggak ada bukti. Kalau sekarang kan bocah-bocah pada pinter, mana orang tua saya nggak ada bukti nih surat wakafnya. Nih pinter ngebodohin diri sendiri, diambil alih. Jadi bukan wakaf lagi temanya tentu ya. Jadi dosa gede begitu mah. Apalagi sampai dijual, hartanya dimakan oleh anak keturunan. Yang ngewakafin mah kagak dosa, dia mau udah nggak selesai urusannya, dia mau udah dapat pahala gede. Yang dosanya anak keturunannya nih yang pada kurang ngajar, berebut. Itu harus jelas. Lah kalau barang bukan milik kita, barang rame-rame, barang keluarga, ya nggak kena zakat bang. Rame-rame miliknya, punya saya, punya empok saya, punya adik saya, barang milik keluarga. Kalau kena zakat itu ya kalau milik kita sendiri, pribadi, bukan atas nama keluarga, berarti rame-rame itu mah, bukan atas nama wakaf yang dan lain-lainnya. Itu namanya syaratnya muayyanin, barang yang dijakatinya jelas, harus jelas. Kemudian syarat selanjutnya wamil kuntumimah, barang yang dijakati adalah kepemilikan sempurna. Kepemilikan sempurna artinya betul-betul milik kita sendiri dan itu udah sempurna, bukan barang angsuran. Angsuran belum sempurna, kita masih ngangsur. Lah kita punya rumah 17 tahun ngangsur, ya itu rumah bukan rumah milik sempurna kita. Lah coba 5 tahun lagi mau selesai angsuran, lah kita mah ngogok tuh nggak ngangsur, ya kena teguran kita, emang belum sempurna milik kita. Nah gitu ya. Punya mobil 5, tapi 5 yang ngangsur, ya bukan milik sempurna kita. Paham ya? Itu masih barang cicilan. Kalau barang cicilan, angsuran, namanya bukan wamil kuntul tumimah, bukan kepemilikan sempurna. Kalau kepemilikan sempurna itu enggak ada embel-embel masih cicilan, angsuran, enggak ada embel-embel yang lain. Punya kita benar, milik kita secara full, seperti itu. Nah ini nih kena nih kalau begini di zakat. Zakatnya nanti paham kan nih? Emang ini pelajaran mikir ini mah. Jadi sedikit mikir ya. Makanya jangan ini dia buat tawa-tawa serius. Jadi saya ulangin, yang berkewajiban zakat cuman orang Islam, baik itu udah belum balik ataupun sudah balik, tua muda, kecil besar. Kalau orang Islam wajib terkena zakat.
Kalau budak udah nggak ada, udah nggak usah kita lewatin aja, skip udah. Kemudian barang yang kita milikin orang Islam itu, yang dimilikin orang Islam itu jelas. Jelas apa? Jelas kedudukannya. Kemudian barang yang dijakati nanti kepemilikan sempurna, emang milik dia, tok udah, nggak ada sangkut paut dengan yang lain-lainnya.